Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indah Safitri, NIM 43040200008. Pada kali ini akan menyampaikan materi tentang klasifikasi tes psikologi. Nah, klasifikasi tes psikologi ini ada 9 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan atas banyaknya tes, yang kedua berdasarkan atas cara menyelesaikannya, yang ketiga berdasarkan atas caranya menilai tes, yang keempat berdasarkan atas fungsi psikis yang dijadikan sasaran testing, yang kelima berdasarkan atas tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan. Yang keenam berdasarkan atas materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. Yang ketujuh berdasarkan atas bentuknya. Yang ke-8 berdasarkan atas penciptaannya, dan yang terakhir berdasarkan aspek yang diukur. Nah, yang pertama berdasarkan atas banyaknya tes ini ada tes individual versus tes kelompok. Pada tes individual, pada suatu waktu tester itu hanya menghadapi satu tes saja. Sedangkan pada tes kelompok, pada suatu waktu tertentu tester menghadapi sekelompok tes. Kemudian selanjutnya berdasarkan atas cara menyelesaikannya. Nah, ini ada tes verbal versus tes non-verbal. Pada tes verbal ini, tester di dalam menyelesaikan atau mengerjakan tes harus menggunakan kata-kata. Misalnya itu memberikan keterangan, memberikan hasil perhitungan, memberikan lawan kata, mengatakan kekurangan pada suatu gambar. Sedangkan pada tes nonverbal ini, tester tidak harus menggunakan respon berupa bahasa atau kata-kata, melainkan dengan sesuatu. Contohnya subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambar pada tes WISE. Selanjutnya berdasarkan atas caranya menilai tes, ada tes alternatif versus tes gradual. Pada tes alternatif ini hanya ada 2 pilihan, yaitu benar dan salah. Jadi tes ini itu penilaiannya berdasarkan atas benar dan salah ini. Kemudian tes gradual. Sedangkan pada tes gradual ini penilaiannya bersifat gradual. Jadi ada beberapa tingkatan, misalnya dari 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian berdasarkan atas fungsi psikis yang dijadikan sasaran testing. Ini ada 4, ada tes perhatian, tes fantasi, tes ingatan, dan juga tes kemauan. Selanjutnya berdasarkan atas tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan. Jadi tes ini tergantung dengan waktunya. Ada speed test dan power test. Pada speed test ini waktunya itu dibatasi, sedangkan pada power test waktunya tidak dibatasi. Pada speed test diutamakan kecepatan dan ketepatan kerja, sedangkan power test tidak mengutamakan kecepatan ataupun ketepatan. Selanjutnya berdasarkan atas materi tes yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. Ada tes proyektif dan juga tes non-proyektif. Pada tes proyektif ini, tes disusun atas dasar penggunaan mekanisme proyeksi yang diharapkan agar di dalam tes ini terjadi mekanisme proyeksi yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu biasanya materi tes ini terdiri atas objek yang belum atau kurang jelas strukturnya. Sedangkan pada tes non-proyeksi, tes ini sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi itu. Kemudian
berdasarkan atas bentuknya tes. Ada tes benar salah, kemudian ada tes pilihan ganda, ada juga tes isian, tes mencari pasangan, tes menyempurnakan, tes mengatur objek, dan tes deretan angka, serta tes ranjangan balok. Selanjutnya berdasarkan atas penciptaannya ada tes Rorschach, ada tes Binet-Simon, ada tes Kraepelin, ada tes Wechsler, dan tes Riemann. Kemudian berdasarkan aspek yang diukur, nah ini ada 4 juga, ada tes kecerdasan atau tes inteligensi, tes bakat, tes kepribadian, dan juga tes minat. Nah, secara garis besar, tes psikologi ini diklasifikasikan menjadi 4 tes. Yang pertama, tes inteligensi, tes bakat, tes kepribadian, dan juga tes minat. Nah, tes inteligensi ini itu untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan umum seseorang untuk memperkirakan apakah suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dapat diberikan kepadanya. Pada tes inteligensi ini seringkali dikaitkan dengan umur dan menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan dengan kelompok orang sebayanya. Contoh pada bentuk tes inteligensi ini pada untuk usia remaja ataupun dewasa ada SPM, APM, dan tes lainnya. Kemudian tes bakat. Tes bakat ini sering juga disebut dengan tes bakat khusus. Tes ini mencoba untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu, atau bisa juga untuk mengetahui potensi apa sih yang ada pada diri seseorang. Kemudian banyak sekali juga faktor yang diungkapkan dalam tes bakat ini. Ada kemampuan verbal atau kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa baik secara lisan ataupun tulisan. Kemudian ada kemampuan mekanik juga, kemampuan memahami dua konsep mekanik dan fisika. Ada kemampuan memori juga, atau kemampuan mengingat, dan kreativitas, kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan menunjukkan hal yang tidak biasa atau istimewa. Kemudian tes kepribadian. Nah, pada tes kepribadian ini mencoba untuk mengungkapkan berbagai ciri kepribadian tertentu seperti introvert, extrovert, penyesuaian sosial, dan sebagainya yang terkait dengan kepribadian. Nah, tes kepribadian ini merupakan suatu alat ukur yang disusun untuk mengungkap kepribadian seseorang, apakah dia introvert, extrovert, atau terkait dengan kepribadian lainnya. Kemudian yang terakhir, tes minat. Nah, pada tes minat ini mengungkapkan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Dengan tes ini kita akan mengetahui apa sih minat dari seseorang itu gitu. Jadi minat yang terungkap dalam tes ini seringkali menunjukkan minat yang lebih mewakili daripada minat yang sekedar dinyatakan, yang biasanya bukan merupakan minat yang sesungguhnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.